10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Matematika Kreatif, channel yang siap berbagi informasi-informasi dalam dunia pendidikan maupun informasi-informasi yang berkaitan dalam dunia pendidikan. Video kali ini adalah sedikit membahas tentang cara akses LMS Program Pendidikan Profesi Guru atau PPG mata pelajaran Matematika SMP. Dan sesi kali ini adalah membacakan jurnal harian mahasiswa dengan mencatat kendala permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan praktek mengajar pertama. Baik, saksikan videonya sampai selesai. Baik, pertama kita copy link untuk masuk di laman SIM PKB. Kita masuk ke SIM PKB, kemudian kita klik ya, tempel, maka tampilannya akan seperti berikut ini ya. Kemudian masukkan SIM PKB, nomor UKG dan seterusnya, kemudian masukkan sandi, kemudian masuk. Tapi bila mana, silahkan menghubungi ketua MGMP-nya untuk mereset ulang kata sandinya apabila Bapak Ibu kesulitan masuk di laman SIM PKB. Kemudian klik masuk, kemudian kita masuk di PPG, program jabatan prajabatan dalam jabatan. Kemudian kita masuk, kemudian kita klik kelas LMS. Setelah itu di sini ada selamat datang di e-learning PPG dalam jabatan. Silakan pilih instansi Anda. Kita pilih instansi kita ya. Kemudian kita lihat iklatku. Kemudian kita lihat, kita klik ini praktik pembelajaran ke satu ya, kita klik. Kemudian ini kita pilih praktik pembelajaran. Setelah itu kita masuk ke 5A ini, pelaksanaan praktik pembelajaran ke 1. Kita klik, kemudian kita klik di 5, kita 5A5 ya, karena medianya ini kelompok 6. Kemudian kita klik, kemudian enter the room. Kemudian setelah meminta bergabung, maka secara otomatis kita akan bisa bergabung di pertemuan yang ada. Baik, kita lihat permasalahan-permasalahan yang dihadapi mahasiswa ketika kami melakukan pertemuan secara virtual. 1 Oktober, tempatnya SMP Negeri 3 1 Atap Aiknatas, bentuk pembelajarannya luring, Pak. Waktunya sekitar jam 10 sampai jam 11.20 waktu Indonesia Barat. Saya bacakan lagi KD dan itunya, Pak. Atau, ya terserah, iya, saja saya langsung ya. kasus-kasusnya mungkin secara ringkas mungkin kasusnya apa. Oke, untuk ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan, jaringan internet yang tidak stabil menghambat jalannya proses praktek pembelajaran. Kasus yang timbul, jadi tidak terlihat ada bentuk penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan di saat proses pembelajaran. Yang keempat, proses perekaman. Ada beberapa bagian dari rencana pelaksanaan pada video yang tidak terekam karena memori penuh. Kasusnya
Proses perekaman terpotong menjadi beberapa bagian. Yang kelima, siswa masih kesulitan dengan belajar student center karena sudah terbiasa dengan teacher center. Siswa masih ragu-ragu dan malu-malu untuk mempresentasikan ke depan kelas. Kasus yang timbul karena terbiasa dengan pembelajaran yang berpusat pada guru, siswa masih menunggu perintah dari guru dan belum berani untuk mengangkat tangan saat mereka telah menemukan solusi dari masalah yang diberikan. Ada 5 Pak kasus yang saya temukan. Demikian hasil presentasi saya tentang LK 3.1 Jurnal Mengajar dan Kasus Pelaksanaan Praktik Mengajar ke 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikut. Kepada Pak Darsono untuk silakan ditampilkan aja. Iya Pak. Iya. Supaya nanti kalau ada perlu silakan Pak Darsono, mungkin ada memberikan saran atau apa. Ya, terima kasih. Setelah saya menyimak beberapa rangkaian permasalahan-permasalahan yang dihadapi, cuman mungkin Ibu Ririn ya, Ibu Anita nanti setelah menemukan permasalahan, kira-kira apakah Ibu mampu mengatasi permasalahan untuk kegiatan berikutnya. Itu saja kuncinya. Kalau misalnya masalah jaringan, kira-kira kalau masalah jaringan itu bagaimana Ibu menghadapi untuk mengatasi kesulitan itu? Karena Ibu tadi sudah menyampaikan bahwa salah satu kendala Ibu adalah masalah jaringan. Nah, itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, masalah kualitas video pembelajaran. Memang kalau secara umum saya melihat, kalau bisa saya lebih cenderung sebenarnya ditampilkan sekali-sekali kegiatan yang ada di papan. Maksudnya tulisan Ibu bisa jelas oleh kita, bisa jelas oleh penilai, karena biar bagaimanapun aktivitas Ibu di papan tulis itu sebenarnya sangat dibutuhkan. Ya, walaupun mungkin Bapak Ibu menggunakan Infocus, tetap harus menggunakan papan tulis sebagai media menulis. Ya, nah itu yang kedua. Iya Pak. Kemudian yang ketiga, memang di daerahnya itu prokesnya tidak terlalu ditekankan sampai harus ada belajar kelompok. Apalagi kalau anak-anak berdempet-dempetan itu. Kalau kita di sini selalu diawasi oleh petugas COVID. Jadi saya cuma menanyakan kalau daerahnya tidak masalah, itu pun saya tidak permasalahkan. Baik, mungkin Pak Gadung, cuma itu saja dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ya. Boleh izin bertanya mengenai kerja kelompok tadi, Pak? Iya. Kalau di PBL kan Pak memang mengharuskan anak itu bekerja secara kelompok begitu Pak. Jadi saran saya ingin saran gitu dari bapak-bapak, bagaimana yang baiknya ketika kita membuat kelompok untuk anak-anak tersebut Pak? Jaraknya aja ya Pak ya, dengan masker, dengan jaraknya agak merenggang, jangan terlalu berdempetan. Mungkin itu ya Pak Dasan. Iya betul. Karena iya betul. Karena masalahnya sekarang ketika ada kejadian di sekolahnya Ibu, pasti akan ditutup sekolahnya Ibu itu, pasti ditutup. Ya. Iya Pak, sebenarnya seperti itu Pak. Iya. Kalau andai kan ada tim penilai yang datang, pasti kalau terlihat seperti itu wajib tutup itu Pak. Iya. Betul. Apalagi nanti ada kasus misalkan. Iya. Iya. Itu nanti solusinya mungkin Ibu tulis di catatan nanti. Iya Pak. Solusinya adalah menggunakan masker, kemudian berjarak sedikit lah, ada paling tidak ada jarak tidak satu, jadi mungkin 3 orang atau ya Pak ya, tak usah banyak supaya agak bisa berjarak. Iya. Kemudian itu buku, itu kertas buku pulpen itu sebenarnya tidak boleh dipegang orang lain, itu harus apa yang dia miliki itu yang harus mereka jaga, jangan sampai ada orang lain pegang. Itu prokesnya itu Bu, prokesnya ya. Kalau memang tidak dipermasalahkan masalah juga ya. Kemudian ketika Ibu berkeliling di kelompok juga jangan menyentuh sesuatu, kalau bisa dilihat saja, diamati. Itu hanya dari segi prokesnya Bu ya.
Itu yang selalu saya tekankan. Iya. Karena apalagi di sekolah kami selalu dipantau oleh petugas COVID. Ya, makasih Bu. Baik. Boleh saya sarankan Bu ya, saya menyarankan ketika melihat videonya Ibu, Ibu sudah sini ya Bu, dalam orientasi pembelajaran Bu, Iya, Pak. dalam orientasi apa ya, Masalah, Pak. tahap pertama itu jangan Ibu selalu yang mendominasi untuk berbicara, sedikit saja. Kemudian rekaman atau video atau apa itu yang Ibu tampilkan, suruh ngamati, diidentifikasi mana yang menjadi masalah, apa masalahnya, dan rencananya apa. Nanti Ibu pancing-pancing sampai siswa dapat menemukan masalah. Nah, itu prosesnya untuk pendekatan saintifik itu. Memang pendekatan saintifik memang harus mengamati dulu. Kalau di dalam matematika yang mengamatinya ya dengan melihat soal-soalnya, ada hubungan-hubungan dan sebagainya. Kemudian bertanya itu ya selain apa yang diketahui dan apa yang dilakukan, ya apa yang dibuktikan atau apa yang akan dicari, tentu bertanya bagaimana caranya, ya gitu ya. Jadi sudah ada observasi, bertanya, kemudian mencari jurnal, mencari buku dan sebagainya, ya gitu ya. Iya, Pak. Untuk mengerjakannya. Kemudian di dalam prosesnya Ibu tidak boleh lagi menjelaskan langkah-langkah sampai membuat, kemarin itu saya lihat menjelaskan sampai membuat menyelesaikan ya, jadi ada persamaan, kemudian Ibu yang menyelesaikan. Ya, mencari titik potong sumbu Pak, wajib Pak. Ya, oke. Ini kan nggak ada orang. Ya. Silakan. Di share Bu. Nanti Bapak Ibu hidupkan di LMS itu, diskusi itu selalu hidup ya. Jadi kita lebih banyak berdiskusi di LMS supaya kelihatan memang hidup ya, diskusinya di sana ya Bu ya. Bapak dikasih besar Bu. Iya Pak. Kasih 150 atau berapa? Baik Pak, terlihat sudah Pak. Iya, tapi kasih besar. Kasih 150 anunya. Tampilannya ya itu. Kasih lagi. Oke, lagi. Kasih full. Oke, ya. Satu lagi. Oke, ya. Oke. Silakan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya akan mempresentasikan LK 3.1 Jurnal Mengajar dan kasus pelaksanaan praktek mengajar ke-1 saya. Pelaksanaan PPL pertama saya tanggal 22 Oktober 2021, tempat SMP Al-Irsyad Keraksaan dalam proses luring Pak, 2 kali 30 menit karena PTMT Pak. Oke, kasus yang kendala yang terjadi hanya ada 2, menurut saya ini masih Pak. Yang pertama, kendala peserta didik ada yang tidak ikut berdiskusi dalam mengerjakan LKPD pada kelompok yang telah ditentukan. Ketidaksesuaian antara rencana dengan pelaksanaan, seharusnya semua peserta didik ikut berdiskusi dalam mengerjakan LKPD pada kelompok yang telah ditentukan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kasus atau permasalahan yang timbul, peserta didik yang tidak ikut berdiskusi dalam mengerjakan LKPD ada yang tidak mengerjakan evaluasi soal yang diberikan oleh guru. Evaluasi soal di sini berupa kuis itu, Pak. Yang kedua, kendala yang terjadi yang kedua, peserta didik malu-malu dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas dan belum berani mengutarakan pendapatnya. Ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan, peserta didik seharusnya berani dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dan berani mengutarakan pendapat dalam mengkritisi suatu permasalahan. Kasus atau permasalahan yang timbul pada saat sesi presentasi, tidak sedikit peserta didik kurang aktif dalam menanggapi hasil kelompok lain. Ini saja, Pak. 2 kali 30 menit. Kompetensi dasarnya menjelaskan bentuk aljabar dan masalah rencana dengan pelaksanaan. Waktu pelaksanaan itu tidak
sampai 2 jam pelajaran. Jadi selesai kurang lebih 10 menit lebih cepat. Tapi tidak sampai 10 menit, ada sekitar meditasi. Penilaian prosesnya boleh. Oke. Karena di dalam tujuan pembelajaran itu, Bu, ada yang di tujuan itu dinilai dari proses keterampilannya, Bu. Bisa. Tujuan belajarnya tidak pengetahuan semua. Boleh. Ketika menemukan, itu apakah sudah menemukan itu menggunakan itu sudah ada atau belum? Kalau sudah, penilaiannya di situ boleh. Jadi tidak harus. Iya, Pak. Gunakan video-video yang menarik ya supaya nanti hidup nggak apa-apa, rame nggak apa-apa ya. Ibu sudah melakukan dengan baik. Kok ada suara tidak ada ya, ada suara tidak ada kemarin ya, gimana ya, mungkin Di pasti video ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan supaya bukunya satu, apalagi belajar wawancara, gimana satu kelompoknya sudah tahu nggak namanya? Ternyata belum, Pak. Masih ya. malu berkenalan. Masih, Pak. Antara satu dengan sahabat ini tidak membuat kesimpulan apakah bagian satu sudah dilakukan. Demikianlah sekilas tentang bagaimana cara mengakses LMS, program pendidikan profesi guru. Sekarang kita sudah memasuki pembacaan jurnal harian bagi masuk PPG yang sudah menyelesaikan praktek pembelajaran tahap 1. Baik, semoga video ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kirim komentar untuk pengembangan channel ini. Jika ada hal-hal yang mau ditanyakan atau dikomentari yang bersifat membangun. Terima kasih.